Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga teman-teman semua yang sedang menonton video ini saat ini kondisinya dalam keadaan sehat, kemudian dalam kondisi yang happy, dan semoga teman-teman yang saat ini sedang dirundung masalah, ada beban kehidupan yang mungkin perlu waktu dan juga perlu seseorang untuk bisa mendampingi kalian. Semoga masalah kalian juga cepat selesai dan cepat kalian bisa menyimak lagi video saya dan video-video selanjutnya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kita dipertemukan lagi dalam forum virtual ini, meskipun kita berjumpanya hanya melalui sebuah video, ya, video pembelajaran, yaitu untuk mata kuliah Hukum Laut Internasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya membuat konten ini, video ini adalah untuk melanjutkan pembahasan saya di beberapa waktu yang lalu, yaitu terkait dengan sejarah hukum laut internasional. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kita di minggu lalu yang sempat saya janjikan untuk saya bahas di minggu ini atau di pertemuan kali ini, terkait dengan eh, pembicaraan tentang lebar laut teritorial dan juga zona tambahan untuk perikanan yang pada kala itu, yaitu di 17 Maret sampai 26 April 1960, ini tidak mencapai kata sepakat. Atau kita katakan di sini kita masih belum berakhir pada saat konferensi di UNCLOS yang kedua. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Nah, konferensi yang dilakukan selanjutnya adalah konferensi hukum laut PBB yang ketiga atau UNCLOS yang ketiga. Jadi untuk konvensi hukum laut yang ketiga ini dilaksanakan di tahun 82 ya, di tahun 1982. Dan ini kita katakan ini adalah puncak ya, puncaknya dari karya PBB tentang hukum laut. Karena ini telah ditandatangani oleh 119 negara di Montego, Jamaika. Kemudian ada 15 negara yang memiliki ZEE besar. Misalnya nih seperti Amerika Serikat, Indonesia. Nah, Indonesia ini juga merupakan salah satu negara ya, teman-teman, merupakan salah satu negara yang juga menjadi bagian dari 15 negara yang memiliki ZEE besar. Selain Indonesia, di sini ada juga Filipina, ada Brazil, Meksiko, Chili, Norwegia, India, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini yang menjadi fokus utama dalam UNCLOS yang ketiga atau PBB yang ketiga sebagai konferensi lanjutan dari UNCLOS yang kedua, ternyata di PBB yang ketiga ini sudah memasuki di dekade abad ke-20. Telah mengalami 4 kali konferensi di mana ini diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut. 4 kali dilakukan, alhasil di tahun 1930, kemudian di tahun 1958, 1960, dan 1983, ini telah berhasil disepakati tentang konferensi PBB, konferensi UNCLOS, dan juga konferensi tentang kodifikasi Den Haag. Nah, saya runut dulu ya, teman-teman. Jadi untuk yang pertama nih, yang 1930 itu dilaksanakan konferensi kodifikasi Den Haag di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa. Kemudian di tahun 1958 ya, teman-teman, di sini juga dilaksanakan UNCLOS yang pertama. Di minggu lalu sudah saya jelaskan. Konferensi PBB ini tentang hukum laut yang pertama atau UNCLOS yang pertama tepatnya itu dilaksanakan di tahun 1958. Dilanjutkanlah 2 tahun kemudian di tahun 1960 tentang UNCLOS yang kedua. Nah, sekarang kita berada di UNCLOS yang ketiga, tepatnya di abad keempat. Sorry, di abad ke-20 yang telah mengalami 4 kali 4 kali perundingan. Ya. Untuk kepentingan hukum laut, ya, hukum laut ini telah mencapai puncak pada abad ke-20 di mana
Kalau saya ceritakan tentang faktor-faktor, kemudian hal apa yang mempengaruhi negara-negara di dunia, sehingga perlu dilakukan ataupun dibuat sebuah pengaturan hukum tentang hukum laut di dalamnya, ini tidak terlepas dari beberapa hal. Misalnya nih, yang pertama, hal yang berkaitan tentang modernisasi dalam segala bidang kehidupan. Karena modernisasi dalam segala bidang kehidupan itu kita bisa lihat dari percepatan transformasi digital, teknologi informasi. Makanya di sini juga melihat potensi-potensi ke depan, bagaimana pengaturan tatanan hukum laut ini bisa disempurnakan dengan mengikuti modernisasi masa ke masa, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat. Ini masih terkesan secara teknis begitu ya. Kalau di lapangan atau di lautan, ini berkaitan dengan bagaimana sih kapal-kapal itu dapat beroperasi di laut. Kemudian apakah kapal tersebut telah memenuhi kriteria dan juga standar beroperasi dalam lintas batas negara dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, di sini ada bertambah pesatnya perdagangan dunia. Jadi mobilitas kegiatan antar negara berkaitan dengan perdagangan, perekonomian global, hal ini juga berkaitan dengan apa yang menjadi sumber daya laut. Nah, sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, kegiatan dan aktivitas yang melewati lintas batas negara melalui perairan, nah itu juga menjadi pola perilaku masyarakat internasional yang mau melakukan hubungan perdagangan secara lintas batas negara, baik itu secara multilateral maupun bilateral, maka di sini akan meningkatkan eh, aktivitas yang semakin kompleks terhadap perdagangan dunia. Nah, kemudian yang keempat, bertambah canggihnya komunikasi internasional yang berkaitan dengan modernisasi dalam segala bidang kehidupan di awal tadi, yang pertama. Nah, dan yang kelima, jadi pertambahan penduduk di dunia juga nantinya akan berpotensi terhadap frekuensi bertambahnya terhadap perhatian pada usaha penangkapan ikan atau usaha aktivitas eh, para nelayan gitu ya, nelayan yang dalam hal ini adalah konteks masing-masing negara untuk mendapatkan ikan dari masing-masing perairan di daerahnya masing-masing atau di masing-masing negaranya begitu. Nah, kemudian di sini hal-hal ini atau faktor-faktor yang mempengaruhi negara di dunia ini semua yang saya jelaskan tadi, ada 5 tadi itu membutuhkan pengaturan, di mana pengaturan ini nantinya akan dijadikan sebagai alat atau tools untuk memberikan kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian. Kemudian, ada beberapa definisi penting yang juga perlu diperhatikan oleh teman-teman semua di sini, baik itu mahasiswa Fakultas Hukum ataupun mahasiswa non-Fakultas Hukum, di sini juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi teman-teman yang mungkin ingin menulis gitu ya, yang ingin menulis, kemudian yang ingin melakukan sebuah penelitian, yang ingin melakukan publikasi karya ilmiah berbentuk artikel gitu, itu monggo dan ini bisa dijadikan sebagai referensi bagi teman-teman apabila teman-teman dituntut oleh suatu tuntutan pekerjaan ataupun di dunia pendidikan untuk melakukan riset gitu ya, untuk melakukan riset yang berkaitan dengan kelautan, boleh monggo menggunakan dari aspek hukumnya ataupun pengaturannya. Ada beberapa definisi yang cukup penting ya teman-teman. Ada beberapa definisi yang cukup penting yang mungkin bagi teman-teman di dalam lingkup ilmu hukum ini juga menjadi hal yang asing gitu ya. Apalagi untuk teman-teman Fakultas Hukum yang masih berada di semester bawah ataupun semester 1, 2 gitu ya. Karena ini mata kuliah Hukum Laut Internasional ini adalah salah satu mata kuliah yang menjadi mata kuliah pilihan di semester 7. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa definisi penting. Ya, ada beberapa definisi penting yang
saya rasa cukup membantu bagi teman-teman apabila teman-teman ini ingin concern, ya, ingin concern dan tertarik untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dipelajari dalam hukum laut internasional. Selain saya tahu sejarahnya, kemudian saya tahu alasannya kenapa dibutuhkan pengaturan tentang hukum laut internasional berdasarkan periode konferensi itu mulai dari abad ke-7 hingga abad ke-20 hingga pada akhirnya berhasil menyelesaikan di UNCLOS yang ketiga. Ya, di sini saya akan kembali untuk memberikan pernyataan penting. Dalam hal ini adalah definisi-definisi penting tentang apa itu ZEE, apa itu ZEE, kemudian laut lepas, perairan Indonesia, kemudian laut teritorial Indonesia, gitu ya. Nah, di sini teman-teman, yang pertama, saya jelaskan yang pertama dulu, biar nggak terlalu jauh dulu pembahasan kita sebelum kita memahami tentang makna dari masing-masing istilah ataupun definisi penting ini, gitu ya. Yang pertama di sini ada istilah Laut Teritorial Indonesia. Jadi, Laut Teritorial Indonesia ini sebenarnya adalah garis pangkal kepulauan Indonesia. Garis pangkal kepulauan Indonesia yang jalur lautnya itu memiliki lebar 12 mil laut. Nah, ini biasanya memang harusnya diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia tersebut. Jadi, selebar 12 mil ini itu termasuk ke dalam kategori laut teritorial Indonesia. Kemudian, selain laut teritorial Indonesia, di sini juga ada yang dikatakan sebagai perairan Indonesia. Perairan Indonesia disebut juga sebagai Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan juga perairan pedalamannya. Jadi tidak hanya laut teritorial yang dianggap sebagai perairan Indonesia, melainkan juga ditambah dengan perairan di pedalamannya, kemudian perairan kepulauan. Nah, makanya bisa dikatakan sebagai perairan Indonesia. Inilah kenapa alasannya perairan Indonesia, istilah perairan Indonesia itu memiliki definisi yang berbeda dengan laut teritorial. Kalau perairan Indonesia itu bukan merupakan bagian dari laut teritorial, sedangkan laut teritorial Indonesia itu adalah bagian dari perairan Indonesia. Perairan Indonesia itu tidak hanya satu, tidak hanya laut teritorial, tapi perairan Indonesia itu juga terdiri dari perairan kepulauan, perairan pedalaman, bahkan juga di sini ada laut teritorial. Oke, jadi di sini sudah paham ya, di mana perbedaan antara laut teritorial, kemudian perbedaan dengan perairan Indonesia. Oke, di sini ada lagi nih istilah yang mungkin teman-teman sering mendengar, tidak hanya di mata kuliah hukum laut internasional, tapi juga di mata kuliah hukum internasional. Jadi di dalam mata kuliah hukum internasional ini, kita tidak akan jauh-jauh dari lintas batas negara. Itu kuncinya. Lintas batas negara, hubungan internasional, itu pasti, ya, pasti kita temui. Kenapa? Karena skop perbedaan antara ruang lingkup hukum nasional dengan hukum internasional itu berbeda. Meskipun pada hakikatnya yang menjadi subjek hukum internasional ya orang-orang nasional, misalnya ada sub P2P ya, person to person, kemudian B2B, badan to badan, P2B gitu ya, person to badan. Nah, itu sama. Sebenarnya subjeknya sama, tapi ketika mereka berada pada ruang lingkup di luar negaranya dan berkaitan dengan negara lain, itulah hukum internasional berlaku ya. Di sini teman-teman, saya kembali lagi ke skop pembahasan itu tadi, yaitu tentang ZEE, ya, zona ekonomi eksklusif, tapi di sini ada I-nya, yaitu Indonesia. Ini adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia, sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang telah disahkan. Jadi berdasarkan eh, konferensi itu ya, konferensi UNCLOS gitu, dan sudah diratifikasi, ini
Batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia dikatakan sebagai zona ekonomi eksklusif. Dan itu yang menjadi alasan kenapa Indonesia menjadi 15 negara dengan ZEE terluas. Ya, teman-teman. Jadi 200 mil laut itu adalah zona ekonomi eksklusif terluar. Jadi batasnya itu adalah laut teritorial. Di luar garis pangkal laut teritorial Indonesia untuk pengukurannya. Ya, teman-teman. Selain itu, teman-teman, di sini ke depannya nanti ya, insya Allah kalau misalnya diberikan kesempatan, saya akan mencoba lagi untuk membahas ke materi-materi berikutnya, gitu ya. Ke materi-materi berikutnya berkaitan dengan apa sih kemudian yang dikatakan dengan laut lepas, bagaimana pengukurannya, bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing negara yang memiliki yurisdiksi hukumnya berdasarkan kedaulatannya, sehingga dia itu berhak atas landasan kontinen yang dimiliki, kemudian atas zona ekonomi eksklusif, dan bagaimana mereka itu menerapkan hukum nasionalnya. Nah, sehingga nanti ada berkaitan juga dengan laut lepas dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita ke hal-hal yang bersifat spesifik seperti itu, ada baiknya saya jelaskan juga di awal bahwa ada beberapa definisi penting, seperti yang saya jelaskan tadi, seperti laut teritorial, perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian di sini, sebentar lagi saya akan jelaskan tentang laut lepas dan juga landasan kontinen. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang menjadi the power of key ya dari hukum laut internasional itu juga tidak terlepas dari yang namanya landasan kontinen. Landasan kontinen ini adalah dasar laut terbawah dari suatu negara, tidak hanya Indonesia ya. Jadi landasan kontinen ini adalah dasar laut tanah terbawah, dan ini ada di perairan Republik Indonesia. Ukurannya, kedalamannya adalah 200 meter atau lebih. Nah, di mana ini masih dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan apa, yaitu eksplorasi dan juga eksploitasi kekayaan alam hingga 200 meter lebih, gitu ya. Itu landasan kontinen. Kalau zona ekonomi eksklusif yang berada di sampingnya sedang berbentuk horizontal gitu ya, sedangkan landasan kontinen berbentuk vertikal. Untuk laut lepas ya, laut lepas ini merupakan bagian dari laut yang tidak termasuk ke dalam ZEE. Jadi dari semua negara itu tidak semuanya memiliki laut lepas. Hanya saja ketika ada perairan yang tidak termasuk ke dalam laut teritorial, ya, tidak termasuk ke dalam laut teritorial yang berukuran 12 mil itu dari garis pangkal kepulauan, ya. Dari garis pangkal kepulauan dia ke 12 mil, ada lagi ZEE yaitu 200 mil, dan di luar itu dapat dikatakan sebagai laut lepas. Tapi ada juga negara-negara yang tidak berbatasan dengan laut lagi, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika suatu negara dengan negara lain sama sekali tidak dibatasi lagi dengan laut itu, dan itu tidak memiliki kelebihan ukuran ataupun batas dari ZEE, itu nggak bisa dikatakan sebagai laut lepas, karena itu mungkin saja itu adalah ZEE-nya, karena itu tidak sampai 200 mil misalnya, hanya 180 mil. Nah, itu selebihnya itu masih ZEE, jadi nggak bisa dikatakan sebagai laut lepas. Nah, laut lepas ini adalah laut teritorial dari suatu negara, perairan kepulauan di suatu negara, dan ini menjadi perairan pedalaman dari suatu negara. Sama kayak di Indonesia misalnya, Indonesia punya laut lepas. Nah, laut lepas ini, teman-teman, di next materi gitu ya, di next materi saya akan membahas lebih detail lagi bagaimana pengaturan tentang laut lepas landasan kontinen. Nah, yang bikin kita penasaran adalah bagaimana sih ketika terjadi pelanggaran hukum di laut lepas. Hukum apa yang akan kita terapkan? Hukum yang mana yang akan kita gunakan? Ya kan? Hukum nasional, hukum internasional, kemudian hukum nasional yang mana? Ketika suatu negara dari negara A berada di perairan laut lepas, yang mana?
yang akan digunakan. Oke, untuk pembahasan ini saya akan bahas di next video. Semoga teman-teman eh, dalam hal ini adalah mahasiswa Fakultas Hukum ataupun yang saat sekarang ini sedang tidak lagi menempuh mata kuliah ini ataupun di luar Fakultas Hukum, saya harap teman-teman di sini juga sama-sama mengamini bahwa ilmu ini juga sangat penting, terutama buat teman-teman yang berfokus pada bidang industri, pada bidang kerja, dunia kerja yang berkaitan dengan lintas batas negara. Atau bahkan di sini mungkin ada teman-teman yang eh, ber apa ya, berprofesi ataupun menginginkan menjadi seorang diplomat, kemudian menjadi seorang yang berkaitan dengan lintas batas negara ataupun seorang konsulat gitu ya. Eh, oke, mungkin demikian dulu video dari saya, video pembelajaran tentang hukum laut internasional melengkapi sejarah hukum laut yang part pertama. Semoga di next video saya bisa menjelaskan materi yang lebih detail lagi, baik itu terkait ZEE, landasan kontinen, dan juga laut lepas. Nah, mengakhiri video pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support saya. Terima kasih banyak. Saya terima kritik dan saran teman-teman, baik itu melalui email, sosial media, ataupun kolom komentar. Yang penting tidak mendiskreditkan seseorang yang sedang berusaha untuk menyampaikan materi ataupun saran dan kritikan pasti akan saya terima, asalpun menggunakan bahasa yang baik dan benar juga dan tidak mengintimidasi lah intinya. Kita kan sama-sama punya hati nurani, kita sama-sama pernah berbuat salah, kita sama-sama belajar juga di sini. Saya juga tidak bukan bermaksud untuk menggurui, kita sama-sama share, belajar dan ingin tahu bersama. Nah, akhir kata saya mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Sampai jumpa di next video. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.